Assalamualaikum. Ya, mungkin tadi sinyalnya jelek. Biasalah, sinyalnya patah-patah. Kayak penyanyi dangdut. Oke, mungkin udah ada yang tahu di sini. Saya akan nge-invite atau saya akan request bareng. Yang mau nge-request saya akan live bareng. Ini episode pertama Podscare. Kita live dulu aja sebelum nantinya insya Allah mungkin nanti dikasih yang akan lebih bagus dari ini. Oke, ini pertanyaan bagus. Kenapa Podscare? Simple jawabannya, karena saya suka yang bikin saya penasaran gitu. Oke. Kalau ada yang mau cerita, siapa? Oke, ada Bule nih. Oh iya, ini kayaknya Bule udah pengen sedikit cerita juga nih. Tadi sebelumnya udah chatting dulu, dia pengen sedikit cerita karena Bule ini juga dia salah satu yang mungkin sedikit bisa ya, dan dia juga orang Kalimantan. Oke, boleh. Mungkin boleh ajak request atau gimana? Oke. Halo Palembang. Sebentar, go live it. Wait. Oke. Oke. Saya Halo Le. Lu di mana Le? Di Apart lagi mau posting episode 1 YouTube gue. Oke, sama ini juga. Habis ngurus anak-anak syuting. Oke, sama ini juga episode gue. Lo bikin podcast nih ceritanya. Iya, bantu ya. Ini episode perdana loh, lo sama gue. Tapi emang ini sih seru tahu, ada tantangannya bikin podcast horor itu. Oke, sebelumnya itu gue mau ngasih tahu sama lo, ini namanya Podscare ya. Podscare ya. Podcast artinya Bukan artinya, ya yang banyak ya mungkin udah pada tahu podcast itu apa, udah pada tahu lah. Cuma tapi ini gue singkat Podscare. Kenapa scare ya? Mungkin tahu scare takut lah gitu. Mungkin dibahas kenapa gue pengen bikin Podscare, karena gue suka hal-hal yang bikin penasaran, yang gue pun sendiri kadang gue bisa merasakan, tapi gue penasaran gitu. Ngerti gak sih lo maksud gue? ngerti-ngerti. Oke. Kenapa gue undang lo di sini di episode pertama? Mungkin ini sesuatu hal yang mungkin lo bisa ceritain dulu ya. Oke, silakan cerita-cerita cerita-cerita kemarin ini yang lo baru eh, apa alamin. Yang itu. Jadi gini, Oke. waktu kemarin kan gua ini kan bareng Kak Mandala. Nah, Hmm. bareng Kak Mandala gue bikin project di SMA Negeri 1 Bogor. Oke. Nah, di SMA Negeri 1 Bogor itu bersampingan sama salah satu gedung SMP yang di bawahnya ada lubang eh, apa ya kalau bisa dibilang tuh pada zaman dulu tuh itu lubang ini untuk tempat persembunyian orang-orang Belanda zaman perang gitu. Nah, Oke. pada Itu di saat daerah mana, Le? di Sorry tadi sinyalnya Bogor, jelek, di Bogor, daerah mana? Bogor. SMA Bogor. Nah, Oke. udah gua 1 hari ke sana, gua kan ngeliat tuh kayak sosok-sosok banyak banget tuh memang yang mayoritas muncul di sana tuh orang-orang Belanda, terutama none Belanda. Ada yang baju merah, ada yang baju putih, terus ada anak-anak kecil gitu. Tapi kok di sini tuh kita bilangnya tuyul, tapi anak-anak yang di sini tuh mereka pakai kayak jas hitam, kemeja putih rapih pokoknya.
hari pertama gue di situ gue Gue ngerasain merinding loh. biar. Bentar dulu, bentar. Gue merinding nih, ngepet. Bentar, bentar. Gue pakai kacamata dulu. Bentar. Aduh, serem ya guys. Kalian kalau misalkan mau request pengen cerita Sorry, gue apa? garis mata. Biar jelas, biar jelas. Oke. Ya, lanjut. Nah, habis itu gua udah di hari pertama ke situ gua kayak ngerasa nggak biasa aja, mereka paling berteman gitu sama gue ya kan, karena di season-season sebelumnya gue belum pernah tuh kayak ngerasain yang mereka nggak cocok atau mereka menolak. Nah, jadi gue biasa aja. Jeda 2 hari gue kesana karena waktu itu gue di hari Jumat. Enggak, di hari Rabu dulu, jeda 2 hari, di malam Jumat itu gue datanglah ke situ untuk melakukan prosesi syuting karena di hari Oke. pertamanya kita hanya sebatas hunting aja. Di prosesi syuting itu gue nggak sadar nih, di hari Kamis malam Jumat itu, sorry, maksudnya di hari Kamisnya itu gue nggak sadar kalau itu adalah malam Jumat. Nah, gue udah ngerasain berat cuy. Bayangin nih dari yang bener-bener terik kenceng gitu kan, tiba-tiba langsung yang kayak anjir, tiba-tiba hujan gitu kan, Hmm. muncul tuh mereka-mereka. Lu syuting apa nih? By the way, Padahal lu syuting apa sebentar? Lu syuting apa? Lagi syuting apa? kita lagi jalan tuh sosialisasi pembentukan karakter anak SMA melalui pembuatan film. Jadi anak-anak di situ kita ajarkan Masih untuk kayak gini. syuting. Itu Masih kayak gini. ceritanya. Oke. Oke, Ya, lanjut. habis itu udah kita lagi syuting gitu kan, hujan. Sebenarnya tuh gue sama Mas Man bikin gimmick seolah-olah di sekolah itu, apa namanya, di sekolah itu tuh sepi, bikin BTS gitu lah, BTS di dalam BTS gitu kan. Jadi kita lagi syuting kayak nggak ada anak-anak, tapi tiba-tiba gue tuh bilang, Mas, ini bukan nggak ada anak-anak, itu banyak banget. Langsung di-cut dong. Le, lu jangan kebanyakan gimmick, kata dia. Lu jangan kebanyakan gimmick. Ini tuh bilang aja ini nggak ada orang, tapi kan emang nggak ada orang, kata Mas Mandala kan. Terus gue bilang, Hmm. Mas, sumpah di sini banyak banget, gue bilang. Gue nggak bohong, gue nggak gimmick, tapi ini bener-bener banyak banget. Dia masih nggak percaya. Maghrib satu anak kena, gue sembuhin dong, ya kan, gue sembuhin. Demamnya dia turun, sakit Oke. kepalanya dia enggak. Eh, gue boleh ngomong jujur nggak? Boleh. Di belakang lo ada siapa sih? Sorry. Ya mungkin yang di belakang gue ya begitulah, yang seperti biasanya yang ngaping kalau lagi syuting, ya kan, yang tiba-tiba suara gue Ya, berubah jadi ini. gini. Oke, mungkin ada yang mungkin ada yang pengen tahu juga sebelum kenapa gue ngajak bule live bareng sama gue dan kenapa gue bisa kenal sama dia. Gue salah satu orang yang salut sama bule ini. Bule ini gue tahu perjuangan dia. Dia bukan orang yang, ya mungkin bule juga ada sisi nilai positif untuk gue, ya kan Le? Maksud gue ya dengan honestly, dengan jujur aja, dengan ya sekarang alhamdulillah dengan gue yang udah di peran utama, ya sorry lah, di sinetron gue udah peran utama tapi gue nggak pernah sombong sama orang, bener nggak Le? Jaringan. Bener nggak? Halo, halo, Le? Ya, udah belum? Udah bagus? Udah bagus? Ya, pokoknya gitu. Nanti gue request lagi. Pokoknya bule itu dia selalu jadi apa ya, sporting di sinetron saya, tapi dia rendah hati, dia baik, eh, dan saya tahu kalau dia bisa, bisa dalam arti kata, sebentar dia request lagi. Oke, 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 oke. Bentar ya. Oke, sinyal lu jelek ya? Le?
bule, 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 le, sinyal lu jelek nih le, Oi, ya pokoknya gitu, lo tau lah maksudnya ya mungkin orang ada sebagian yang nanya bule itu siapa, bule itu selalu jadi sporting di sinetron gua tapi dia orang yang nggak pernah sombong dan sampai sekarang alhamdulillah gua ngeliat karirnya dia yang maju alhamdulillah. amin ya Allah. Dan mungkin boleh juga tahu gue orangnya yang gimana lah karakter gue, walaupun gue udah peran utama di setiap sinetron gue, tapi gue bukan orang yang sombong, mungkin boleh juga tahu lah. Kalau gini loh Kak, kalau kalau misalkan gue ngeliat lu tuh orangnya sebenarnya nggak sombong tapi pemilih. Justru sombongan gue, tau nggak sombongan gue? Gue tuh tipe orang yang gini, gue nggak ngerti. Tapi gue yakin istri lu pasti lebih mengerti orang-orang sekampung dia. Orang-orang sekampung dia tuh tipe yang begini. Gue cocok berteman sama lu, gue pasti negur lu duluan. Tapi di saat gue nggak cocok berteman dan chemistry gue nggak dapat, ada kayak dorongan atau bisikan, please jangan berteman sama dia. Di saat kita memaksakan, ujung pertemanan pasti gak enak. Tanya dia sama bini lu. Dia pasti bertemu sama lu pun begitu. Yalah, apalagi sekarang gue pernikahan udah 11 tahun kan, ya nggak? Kan? Manjang mulu pasti. Karena cocok. Alhamdulillah. Kalau gue Amin tipe amin. kayak gitu. Nah, Ya udah, sebenarnya boleh kita waktu bahas lagi yang lagi, bahas lagi yang tadi, nih, bahas lagi. lu syuting sama gue karma kan? Gue jadi Kita apa ya syuting waktu banyak itu banget ya? lah, kita syuting banyak banget. Iya sih. Tapi sebenarnya ada satu kesan nanti di next episode gue bakalan kirimin lu foto pas kita syuting bareng, di belakang lu ada siapa. Gue masih punya BTS ya. Ntar ya, gue obrak-abrik dulu. Serius loh, Serius, gue punya serius. BTS-nya. Waktu itu kalau nggak salah, lu duduk di pas di taman bunga kalau nggak salah. Di taman bunga di ruangan itu gue nanya lu. Enggak, lu nanya gue, Le, lu pulang bareng siapa? Gue pulang naik Grab, Bang. Nah, pas record Facebook gue itu ada sosoknya di situ. Oh Kalau shit nggak salah man. ya, kalau nggak Oh salah. man. Lu nanya kayak Ini gitu. Intinya gue oke sekarang ini kan ini lagi gue episode pertama ini gue pengen cerita gue masukin ke YouTube gue juga dari mulai pokoknya story ini gak akan gue putus sampai akhirnya Instagram terselesai waktunya habis baru ntar pokoknya tadi lanjut lah cerita sampai mana anak kecil di sana. jadi anak-anak kecil tuh udah mulai banyak ya kan. Nah, pada saat maghrib satu anak itu kena. Oke. Terus orang tuh minta tolong sama gue. Tolong dong sembuhin. Gue sembuhin tuh. Demamnya dia turun, tapi sakit kepalanya dia enggak. Terus gue bilang, kalau misalkan sakit kepala itu karena bawaan lu stres aja. Dan memang lu sakit, gue bilang. Lu coba minum Panadol. Setelah minum Panadol, udah tuh, enak tuh. Habis dia minum obat sakit kepala. Malamnya, gue yang lemes. Asli, di situ baru gue ngerasain lemes, bener-bener lemes ya kan. Di situ gue ngerasain kayak banyak banget penolakan dari sisi kiri, kanan, depan, belakang. Oh Dan ya gue tadi mulai ngeliat, sebelum mulai podcast ini podcast ya gue lupa berdoa nih makanya kayaknya ada yang sedikit agak sek gitu loh. Kan tanpa tanpa kita sadarin kalau kayak gini tuh kita mengundang, kita memanggil mereka sebenarnya ya. Makanya gue ya agak sedikit nekat karena apa? Karena ya gimana? Baik lagi karena gue percaya sama Allah dan manusia itu lebih sempurna, jauh lebih sempurna sama makhluk-makhluk seperti itu. Jadi kenapa kita mesti takut gitu loh? Gitu. Jadi ya ini kalau lo bisa ngeliat lah, ya, kalau lo bisa ngerasain, mungkin lo akan lo akan melihat yang di kiri kanan gue itu siapa. Mungkin ya. enak enaknya itu nanti kita bertemu,
Kita coba hadirkan satu mediator, seru tuh kayak gitu-gitu. Yang jangan deh lah, jangan gitu. Gue nggak mau sampai ke situ-situ. Kali gue itu udah ada konten-konten lo, ada Sarah Wijayanto, ada jurnal Risa. Kalau gue di sini cuma ngebahas cerita-ceritaan aja yuk, yang lucu-lucu gitu loh. Yang apa sih pengalaman lo gitu. Lu aneh, ngebahas yang lucu-lucu, yang horor, mana ada? Eh, ini lucu loh. Iya nggak? Lucu banget, tiba-tiba gelas bisa gerak sendiri. Apakah tidak lucu? Itu lucu loh. Anjir. Gua lagi makan, tiba-tiba gerak gelasnya, kayak misalkan gini nih. Ini ya, misalkan vape gua taruh di meja. Misalnya ini vape, ini meja nih, ya kan? Ini meja di sini. Terus tiba-tiba vape-nya ada di sini. Apakah itu tidak lucu? Itu menurut gua Yang lucu loh. lucu, yang lucu tuh lu ceritain yang sapu. Lu kan pernah cerita sama gua sapu kan? Ada Nah, asbak anjir. gila, itu gila sih. Jadi gini, oke, lu udah cukup nggak cerita habis itu? Udah cukup. Belum, Oke, belum. lanjut, lanjut. Nah, Itu apa tuh, mau jadi konsul dong kak? Tadi dulu mau konsul nanti dulu ya. Yang mau konsul nanti dulu ya. Setelah boleh cerita boleh deh tuh konsul. Ada yang mau konsul katanya. Ya, nanti. habis itu Oke. gua pernah gua udah lemes tuh kan, gua pernah ngerasain hal yang sama. Tapi gua berusaha untuk cuek. Nah, udah gua cuek, posisi ini brief terakhir. Brief terakhir Kak Mandala lagi nerangin, tiba-tiba cuy gue kerasukan tau nggak? Dan gua nggak sadar. Kerasukannya gue tuh bener-bener yang satu ruangan itu hancur, sampai lighting itu jatuh, dan kameramen gue serang abis-abisan. Dan di Wow. video itu gue ngeliatin gue ngamuk yang bener-bener ngamuk. Next lah, kalau video ini ditayangin gue langsung tag lu orang pertama yang harus nonton, karena di video itu bener-bener none Belanda itu yang masuk. Dan pada saat gue disadarkan sama orang yang memang tahu daerah situ, sosok yang bener-bener none Belanda itu bener-bener marah. Terus ada cewek, kalau menurut gue ini dibilang cewek kuntilanak, penampilannya kuntilanak tapi tingginya setinggi genderuwo di sekolah itu. Dan dia hanya ingin menjelaskan bahwasannya ditolong. Eh, sorry sebelum gue potong, gue mau ngasih tahu sama lo. Ini sebenarnya Podscare ini akan ada setiap hari Kamis, oke? Jadi buat semuanya yang lagi pada nonton, setiap hari Kamis jam 9 pantengin aja Podscare gue di Instagram gue. Oke? Gitu loh. Ini karena episode pertama dan spesial bule real, tolong di yang Coy, lagi live, yang lagi nonton, ya follow Instagram gue atau follow Instagramnya bule lah, ya. Lagian cuma tinggal mencet follow, gratis kok, nggak keluar duit, ya nggak? bener. Lu follow yang Dah, penting daripada lu follow-follow yang gibah-gibah, ngapain, nih nggak? Oke, lanjut. udah. Setelah itu gue kerasukan, gue lihat, dan intinya dia hanya ingin menyampaikan, tolong dong hargain kami, jangan buang sesuatu yang najis atau yang kotor di tempat Oke. kami, jangan ganggu istirahat kami, jangan usik kami. Pokoknya Itu intinya itu aja ya. ini. Pokoknya intinya lu dimasukin salah satu sosok wanita ya. Intinya gitu ya. Iya, Oke, nah di sini gue pengen cerita sedikit. Di rumah gue ini yang gue tempatin ini sekarang ini, gini. eh eh, Kalau lu bisa ngerasain, Le, kalau lu emang sedalam itu lu bisa ngerasain. Di sini tuh jahil banget yang gue pernah cerita sama lu sapu itu, yang gue bilang sama lu gerak sendiri. Itu nggak mungkin dan itu kemarin terjadi sama temen gue. Jadi ada sahabatnya bini gue datang ke rumah, mungkin dia lagi kosong atau gimana. Di pintu, oke, gue back sini ya. Nah, di pintu situ, sini, oke lo bisa lihat itu tiba-tiba ada anak kecil jongkok. Nah, di pintu itu, oke, anak kecil jongkok. eh Boleh sinyal lu jelek ya? Gue nggak nge-lag nih, gue aman.
Ya pokoknya aya Aki jeung Nini jeung budak leutik di mah en abro apa tuh? Wah, kayaknya ada yang juga nih boleh nih. Sorry ya, nggak tahu nih kalau kita ngebahas begini bawaannya apakah bener nggak sih bawaannya pengen pengen enak atau gimana? Ya nggak sih? Ya kalau gue sih jujur ya itu dia ya sorry nggak tahu eh atau tiba-tiba kepala gue pusing gue nggak bohong kepala gue kayak apa ya tiba-tiba enak maksud di Mahdit aya aki-aki jeung nini-nini dan anak kecil maksud gimana Kang punten oh Akang bisa ngelihat wah gila bener banget sumpah Kang bener banget jadi gini iya wow ini Givari 14-11 bener banget eh wow dahsyat men bener banget jadi di sini tuh boleh nggak gue invite Kang Givari sebentar gue invite ya mana sih kok nggak ada sih oh ini Kang Badil gue invite Kang Badil ayo dong masuk Kang Badil gue invite ya Kang Badil ya untuk cerita sama gue halo Agnes kabar wah Kang Badil decline berarti dia nggak mau cerita dia ngeri kayaknya dia ngerai bro ngerai dia ngerai mual ya udah pokoknya gini aja gue invite bule lagi deh bule bule juga kayak udah siapa nih yang mau request oke request boleh open request episode pertama oke kita request Halo malam Kak. halo assalamualaikum siapa ini Waalaikumsalam. Mamet Kak. Mamet alhamdulillah gimana kabarnya Mamet sehat Ya alhamdulillah sehat Kak. Gimana kabar? alhamdulillah Mamet dari mana nih Manado. oh ya gimana kabar mana tuh Bye-bye. bye bye Jo oke Ayo bye-bye. Zon. gimana dia mau cerita seru nggak Enggak sih kalau untuk Manado banyak ini ceritain tapi masalah nggak apa-apa ayo cerita aja sharing aja ini karena namanya Podscare episode 1 ya nanti pantengin setiap hari Kamis kita akan live tapi ini akan gue share di YouTube gue nanti pokoknya lihat deh lu juga akan masuk di Instagram gue Asia. pokoknya oke ayo ayo cerita cerita silahkan ada yang mau cerita dari Manado Untuk di Manado sih untuk dari segi cuaca mungkin agak panas, hujan. hey ini bukan ngebahas cuaca Mali ini lagi Podscare ini lagi ngebahas cerita yang serem-serem, bukan ngebahas peramalan cuaca. Aduh, Makanya dari cuaca itu aduh, gimana Jo? Ah, oke. Ini sinyal siapa yang jelek nih? Sumpah nih gue nek ya, agak nek, agak mual. Oke, gue remove. Mungkin dia sinyalnya jelek. Hmm, Oke, boleh gue invite lagi ya. Boleh gue invite lagi, boleh. Boleh gue invite lagi.
Lu sinyal lu jelek banget sih, Le. Lu pakai apa sih? Wifi. Wah, wifi lu jelek lu. Lu pakai ini ya. Tuh lagi editing. Lagi editing. Lagi nge Wah, apa? eh Ngupload. tadi ada yang ngebahas Karuhun, iya benar. Aduh Kang, punten Kang. Iya benar, ada kakek-kakek, nenek-nenek. Iya itu benar banget. Jadi kalau kata ada orang yang bisa ngelihat, bisa apa? Bisa yang tadi gue tadi keputus ya. Yang gue bilang tadi ada anak kecil. Jadi di sini tuh anak kecil itu sebenarnya bukan anak kecil. Ya, gue ceritain sedikit. Dia itu tuh kan nongol kan di belakang gue, asli anjir gue ngerasain. Gue cuman jujur gue cuman bisa ngerasain doang, tapi gue tidak bisa melihat. Alhamdulillah pernah sih ngelihat, tapi nggak langsung gitu loh, nggak yang langsung didetailin tuh nggak, cuman pernah tuh yang, nah jadi gue bilang sama lo tadi lah, jadi ada temennya bini gue nongkrong di sini, mungkin dia lagi ngelamun atau gimana, apa namanya, lagi ngelamun atau gimana, tiba-tiba dia langsung shock, langsung yang, tau nggak lo shock kaget ngeliat anak kecil gimana sih, ngerti nggak lo? Hah? Yang shock ngeliat yang langsung yang anak kecil yang anjing siapa sih gitu. Iyalah, pasti shock Nah, lah. gue jelasin langsung, itu sebenarnya bukan anak kecil, kalau lo tahu. Itu itu korban dari itu abuse. Jadi punten ya diomongin punten banget. Jadi dia eh, orang tuanya tuh nggak terima kalau dia tuh seperti ini. Sorry, dalam arti kata dia cacat. Sorry ya. Cebol. Ngerti nggak? Dan sampai akhirnya disiksa. Sisa gue ngerti lah siksanya gimana. Sampai akhirnya yang gue sedih itu adalah rambutnya tuh bolong-bolong gitu loh. Kayak wah gue ngerti, atau dijambak atau gimana lah gitu. Dan dia sering banget di depan rumah gue, jadi pernah nggak sengaja ngelihat ada yang ngelihat gitu loh, dia suka main di pohon-pohon gue kayak main ayunan, ngerti nggak? Ini gue nek, jujur ya, coba ini gue nek, ini antara Gua ambil air hangat, kasih garam minum. enggak lah nggak apa-apa, Bismillah aja lah, haula wala Waduh. quwata, Bismillah. Ya Masa pokoknya 12M pakai wifi? Gua mau pakai wifi, gua mau pakai smartphone, gua mau pakai apa? Pakai duit gue. Kenapa mulut gak heboh? Jangan udah, sampai nih room eh serem eh gara-gara gua eh maki-maki lu ya, bukan karena cerita eh ya. dengerin ya. Aduh. Ini pot scare gue. Gak usah bahas-bahas yang lain-lain. Udah biarin aja. Iya, Netizen ngomong aduh. apa diemin aja. Jaga Jahat mulut mulut lo. gue. Jaga mulut lo. Istighfar. Udah diemin aja. Eh, Astagfirullahaladzim. jaga mulut lo. Udah pokoknya gini ya. Di sini benar banget tadi kata Kang Badil, ada siapa Karuhun, ya benar. Alhamdulillah ada yang ngejagain. Jadi gini, gue pernah syuting di Puncak Azab, oke? Di situ kondisinya lu tau lah sendiri, Azab tuh parah banget syutingnya kan. Mungkin ngelebihin Iya benar. Karma kalau gue bilang. Jadi waktu itu, dan Azab tuh selalu syuting di gunung, nggak pernah nggak di gunung, selalu syutingnya di gunung. Jadi pas waktu itu adegan gue itu adalah gue jatuh ke atas pohon. Itu waktu itu Mm-mm. kondisinya sih masih syuting masih aman karena masih sore, gitu kan? Karena masih sore. Pas lagi setelah sholat maghrib itu gue harus lanjut syuting kan, karena karena emang adegannya tuh ceritanya Mm-mm. gue di atas pohon itu sampai malam gak ada yang nolongin gue, ngerti gak lo? Jadi sampai malam Iya. gak ada yang nolongin gue, oke? Dan akhirnya gue teriak-teriak lah di situ tuh. Nah pas turun dari pohon itu gue ngerasa di belakang gue tuh kayak ada yang mau ngedorong, ngerti nggak? Kayak ada yang mau masuk gitu kan, gue langsung istighfar. Wah nggak bener nih. Istighfarnya gue langsung astagfirullahaladzim dalam hati gue gitu kan. Ya menurut kepercayaan masing-masing lah. Nah setelah itu untungnya kita pindah lokasi ke villa. Itu di situ nyampe villa tuh Terus? gue udah nggak, lo tiba-tiba yang badan lo syuting azab adegannya di Gunung Kasur, ya betul. Yang tiba-tiba badan lu nggak kenapa-napa tapi tiba-tiba kayak masuk angin nggak jelas, ngerti kan sih lu, Le? Ngerti Akhirnya gue ngerti. minta gue akhirnya gue minta krokin sama yang tukang makeup gue,
gue bilang mbak tolong kerokin gue dong, gue kayak masuk angin ya gue atau gimana. Udah dikerokin tapi merahnya nggak merah, gue nggak masuk angin. Langsung bilang, Dit, lu nggak masuk angin ini. Gue udah tahu dalam hati gue pura-pura nggak tahu aja. Cuman maksud gue ya udahlah gue lanjutin aja, gue paksain, ya gue paksain aja, maksud gue Bismillah lah, lah Allah, karena ya tugas gue itu dia tanggung jawab gue masih ada sin gue masih banyak. Dan pas pada saat gue pindah ke gue pindah ke villa itu, gue langsung sin ini tuh nggak lo, lemas kaki kesemutan kan dit ya kak kang, apa namanya, gue langsung itu scene pemandian gue ceritanya. Waktu itu gue scene pemandian gue, scene meninggal gue. Nah setelah itu gue disiram, dari situ gue langsung gak kuat. Gue bilang sama sutradara waktu itu Pak Nanang BNN, gue bilang gini, Pak Nanang, gue udah gak kuat nih. Udah langsung gue bilang ini kayaknya ada yang bisa nih di sini, ibu-ibu gitu kan. Udah akhirnya bener ada yang bisa. Gue minta mediator satu. Oke, akhirnya Terus gue batin gue ngomong udahlah pindah dong jangan ke gue gitu. Akhirnya gue, bu maaf ya punten banget, pindahin ke ibu nggak, ibu lagi kuat nggak apa-apa nggak. Akhirnya benar, gue dalam hati doang Bismillahirrahmanirrahim gitu dalam hati gue. Terus gue pindahin lah ke ibu itu, bener dong anjir, langsung nari jaipongan dong gini, gila. Awal akhirnya sih, ayo awal jaipongan le, awal jaipongan, awal jaipongan, lama-lama ujungnya le, lama-lama ngomong pakai bahasa Sunda. Kalau lu mungkin nggak ngerti, pokoknya dia ngomong gini, udah mana bangor, mana bang, lu ngapain sih pakai gitu-gituan anjing lo, serem tau gak lo, geblek ah, ngeri ah, ngeri ngeri. Nah akhirnya dia biar langsung, aura horornya keluar, cuy. lo maksud itu bukan horor, itu monyet. Dan gue cari yang horor. Lanjut cerita. Villa La Citra, iya bener, udah serem bro. Ya pokoknya, Mane ba Mane bangor bener lah kata dia. Berarti kan dia jujur. iya pokoknya akhirnya dia bilang budak bangor, mana ya bangor. Pokoknya intinya adalah gue ngeganggu tempat dia. Ngerti gak lo? Apa-apa. Ya Gue intinya ke gue depan. mengganggu tempat dia sampai akhirnya setelah gue udah kembali, badan gue kembali normal lagi, akhirnya gue lawan. Dia minta kopi lah, dia minta ayam apa apa. Akhirnya gue bilang gini, orang keboga, gue ngomong dia pakai bahasa Sunda, gue pakai bahasa Sunda lagi. Gue bilang gue nggak punya gitu. Dia minta antar gue ke gunung itu lagi. Gue bilang nggak mau, pulang aja sendiri gitu kan. Akhirnya gue baca Terus Al-Fatihah terus. sebisa mungkin. Yang pastinya gue nggak baca doa makan ya. Gue pakai ngepet lo lah lo, fuck lo. Ditra. Semua aku terapkan menerima balasanku. Le, come on man. Shit Eh, man. gue inget banget. Waktu gue syuting sama lu, nama lu Fuad kan, Kak? Oke. Sudah aku bilang Fuad. Nah, Jika kau ini tidak sumpah lah. menggunakan Ini tunggal podcast. nyawa. Ini man, tai lu, lu tai sih lu. Biar seru, ih. Ah, nggak asik. Auto nggak fokus dengerin cerita Kak Ditra gara-gara bule. Iya, beneran nih emang, aneh banget nih. Jadi nggak fokus kan? Ya pokoknya gitu. Jadi akhirnya gue jadi nggak fokus nih beneran nih ngeliatnya muka-muka gue, udah deh gue cukup cerita aja udah. Jangan ada muka-muka gitu-gitu nah. Geblek. Assalamualaikum Terus, Kak, aku apa kabar, makin ganteng aja. Waalaikumsalam. Ini yang ganteng siapa nih? Atas yang bawah. Kalau yang bawah cantik. eh, udah takdir Tuhan sayang. Jangan kau sebut-sebut, nanti aku jatuhnya ria terus berdosa. Mau. Kak Ditra kapan main film lagi? Bukan main film, web series, tunggu aja. Lu pokoknya guys, kalau lu ngerasain syuting bareng Ditra tuh ya. Kalau untuk khusus lu pada yang udah kenal, sumpah. Lu gedek sama dia. Dia ajak ketawa, mulu nggak berhenti tuh bacotnya. Kalau udah Dikerjain mulu kenal. ya. Tapi Dikerjain mulu ini, ya. tapi nih, dia ngajak ngobrol, tapi secara tidak langsung kalau kalian cerdas, kalian tahu apa yang dia maksud. Dalam artian, pasti ada sesuatu yang nyangkut.
eh, cerita pengalaman kisah hidup dia. Apa buat yang bisa lihat malu-malu pasti tahu kalau pocong tuh aslinya serem dan banyak yang udah bisa lihat pun nggak kuat lihat seremnya. Ya iyalah, nggak usah dibahas serem gitu loh. Maksudnya untuk siapa nih Hendy Muhari, oke. Gue balas komennya ya. Buat yang bisa lihat makhluk halus pasti tahu kalau pocong tuh aslinya serem. Malih, jangankan pocong, lu ngeliat bayangan aja nggak usah pocong itu udah serem, apalagi pocong. Kita mikir gitu aja deh. Beneran deh, asli asli beneran. Petra lah yang ganteng, hei jangan ngatain kakakku. Apa sih? Siapa yang ngatain? Emang ada yang apa sih? Siapa yang ngatain? Wah udah nih mulai netizen perang. Kak Dita lah yang Kak Ditra coba menurut dikit manisnya kelewatan. Makasih. Ini nggak eh ada sayang, nggak Ditra ada. Ditra nggak ganteng, karismatis. Nah kalau ganteng tuh ngebosenin, tapi kalau karismanya itu, waduh. Kak Ditra, lu bayangin deh kalau misalkan waktu dulu tuh Aduh, peran bentar, kita bentar, bentar. diganti. Gue balas dulu sahabat gue nih Badil. Maafnya tadi kalau ngajak Siapa? live kayak mudit. Kang Kang Badil, tapi bang bener Kang Badil, sumpah thank you banget yang ada Kang Badil ngomong ada kakek-kakek, nenek-nenek dan anak kecil itu bener banget. Tanpa gue sebelumnya gue belum ngomong tapi lu udah ngomong duluan, men. Top. Nanti gue ke Bali, pasti gue ke Bali karena gue kangen Bali. Lihat kabulnya pakai filter pocong gitu jadi makin serem. Jangan pakai filter pocong, ngeliat gitu ya udah serem. Jahat, jahat banget Ditra. Astagfirullahaladzim. Boleh tidur, tidur loh. Tuh kan, Tolol. tidur kan. Eh, Kayak Gak bisa, gak bisa. Jangan gila, gua kan baringan ini. banting handphone lo, banting nggak? Kok Jadi bisa bule gitu? itu gitu, bule itu di lokasi syuting tuh gue suruh salto dia salto. Jadi emang kelihatannya parah. Topeng monyet Boleh, kali aku ya. boleh, boleh. Tangan lu nempel gini le, terus-terusan le. Nempel tangan lu gini. Tuh kan, nggak bisa digerakin kan? Nggak bisa kan? Coba deh. Coba Gak lo bisa. lepas. Nggak bisa nggak? Nggak bisa kan? Bego lu. Apa ya? ini ini pot scare atau pot pot apaan sih? Atau lucu-lucuan? Geblek ah. Gak tahu nih. Gak tahu nih. Kabule dan Kaditra coba ngomong R tapi lidahnya digigit. Ini apa sih? Bener deh. Halo, ini kita lagi ngebahas Bego aja pot lagi. scare. Ya, Gak ngikut. ini bukan bahas lucu-lucuan, tapi boleh lah nggak apa-apa. Oke, yang penting tadi kan ini episode pertama udah ngejelasin, udah apa namanya, udah sharing juga bule kemarin hampir kemasukan dan udah kemasukan ya, udah kemasukan ya, udah Iya. kemasukan ya, udah kemasukan noni Belanda dan gue juga udah sedikit cerita di rumah gue ada apa aja yang udah gue rasain. Ya pokoknya untuk nextnya lagi hari Kamis pantangin aja Podscare episode Ulang, pertama ulang. untuk semuanya. Stay safe, sehat terus, jaga kondisi, tetap olahraga, jangan tetap apa, jangan mudah menyerah. Ya pokoknya kita untuk bisa makan aja itu masih masih alhamdulillah. Oke? Okay? Lo ada pesan-pesan nggak untuk yang lagi nonton nih? Ayo dong. Pesan-pesan gua jangan lupa untuk kalian-kalian semua selalu tonton Podscare-nya Ditra setiap hari Setiap hari Kamis jam Kamis. 9 Setiap malam. hari Kamis jam Ya, 9. setiap hari Kamis jam 9 malam, oke. Dan selalu menghormati dan menghargai mereka-mereka yang tidak terlihat karena Mereka kita duluan. hidup berdampingan. Iya, dan mereka duluan daripada kita. Bagus. Benar. Oke. Oke, pokoknya stay safe. Nanti Lanjut lagi di hari Kamis. Salam semuanya. Salam Podscare. Salam sehat selalu. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Bule. Bye-bye.